Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ansel Giovanni Victorson. Saya Nabil Adem Prasojo. Saya Zidan Ahmad Kurniatama. Dan saya Dewi Ranata. Pada hari ini kita akan membahas mengenai Ahlan School sebagai komunitas muda muslim dalam menyikapi isu keagamaan di Indonesia. betul. Jadi tema ini akan berhubungan dengan SDG mengenai Peace, Justice, and Strong Institution. Jadi, Ahlan sendiri merupakan institusi yang memenuhi kebutuhan sosial dari komunitas muda muslim pada masa COVID. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri isu keagamaan itu sangat sensitif. Oleh karena itu, kita mengambil Ahlan sebagai contoh untuk pembentukan karakter setiap masyarakat Indonesia menghadapi isu keagamaan yang di Indonesia. Dan langsung saja kita ke sesi interviewnya. Nama saya Faisal Muhammad Syahri Alwi, biasa dipanggil Isal. Sekarang menjadi ketuanya mungkin ya. Jadi awalnya namanya bukan Ahlan School tapi Ahlan Ramadan. Kita ngumpul buat bikin kegiatan di Ramadan. Akhirnya kita meramu lah baru di situ Ahlan School. Anak muda punya ilmu tapi sharing itu nggak mau gitu, malu dan lain-lain. 3 keresahan itu yang sebenarnya melandasi adanya Ahlan. Kalau kita menamakannya jangan berhenti di kamu, artinya apa yang nyampe ke kita jangan berhenti di kita doang, sampaikan lagi ke orang. Kita ada ring 1, katakanlah ada ring 1, ada ring 2. Ring 1-nya itu adalah pengurus inti. Batch berjalan itu dihandle oleh 2 kepala sekolah. Ring 2 ini setiap kepala sekolah punya kadif-kadif. Yang fix mungkin ring 1, ring 2 ini kita sejauh ini kita open recruitment buat alumni. Nah, ini muridnya ada berapa sih, Kang? Kalau komunitas itu di 800 sampai 1400. Jadi ada kelas tadabbur, kelas materi, kelas tutoring, ada 3 kelas. Secara output apa sih gitu ya? Akan memprovide teman-teman untuk bisa produktif supaya secara reguler hariannya itu lebih tertata. Makanya memberikan ruang kepada anak muda mengetahui kebutuhannya apa sebagai strategi dakwah, sebagai strategi komunitas ini berlangsung, itu jadi lebih penting. Bagaimana supaya tetap menjaga rahmatan lil alaminnya, supaya tidak berujung konflik dan segala macamnya. Kita ajarkan bab yang ketiga tadi ya, jangan berhenti di kamu itu supaya fokus di kebermanfaatannya. Kan banyak berbeda pendapat, tapi kita tidak melihat perbedaan pendapat itu jadi sebuah konflik. Sebagai seorang muslim, saya ingin punya investasi yang abadi. Tapi kadang nggak nemu tempat yang oke, gitu. Aku bingung mau kemana atau kapok dan lain-lain. Ya semoga Ahlan bisa jadi salah satu tempat itu. Kenalkan, nama saya Bakti Eza Nuwira Permana. Saya menjabat sebagai Kepala Divisi Kurikulum. Dulu saya sebagai peserta, baru ketika sudah mulai 2021 atau 2022 gitu saya diberikan amanah sebagai panitia juga, tim ses, bagian penanggung jawab kurikulum, timeline dan sebagainya. Sebagai organisasi dan komunitas terhadap masyarakat sendiri, Ahlan ini menjadi sebuah komunitas di mana dia mempunyai core atau value. Ini menjadi sesuatu yang produktif. Jadi ini bagian dari salah satu misi dakwah, yaitu menyebarkan apa yang sudah didapat. Lakukan apa yang kau mau sekarang, saat hatimu bergerak, jangan kau larang. Hidup ini tak ada artinya, maka kau bebas mengarang maknanya. Nama aku Syahri Ali Reza. Aku bergabung di Ahlan School ini sejak aku SMA. Nama saya Muhammad Fazar Ramadan. Pertama kali gabung ke Ahlan itu sekitar 2020 kalau nggak salah. Lagi investasi sih sebenarnya, lagi investasi waktu ke pengembangan diri sendiri. Ngedorong diri gue buat lebih produktif ketika Ramadan gitu. Ada banyak hal-hal yang sensitif dan dibahas di Ahlan. Kayak misalnya kita nyentuh tentang fikih perbedaan gitu. Terus di sisi lain juga kan itu jadi satu wadah yang asik karena ketemu sama berbagai orang dari Indonesia, platformnya online, nyantai gitu ya. Ketika mau masuk ke dalam, pengen ngebentuk habit baru,
akhirnya ya masuk di dalamnya dan alhamdulillah achieve sampai sekarang. Kajiannya santai kok, terus juga pembahasannya juga nggak terlalu berat banget gitu. Dan banyak hal yang tadinya nggak efisien jadi lebih efisien. Juga karena positioningnya itu loh, kayak mereka punya value yang 3 value itu Sangat berkesan bagaimana Ahlan bisa terus ngangkat 3 value-nya mereka. Oke, dari hasil diskusi kami dengan beberapa tokoh dari Ahlan, kami mempelajari bahwa 3 core value mereka. Di antaranya yang pertama adalah kegiatan setelah subuh, yang kedua merupakan persiapan Ramadan, dan yang ketiga adalah saling sharing, jangan berhenti di diri sendiri. Sehingga Ahlan juga menjadi komunitas yang inklusif dan mendorong anggotanya untuk berdiskusi walaupun fikih atau tata caranya yang berbeda. Nah, dengan itu, komunitas Ahlan yang sebenarnya bersifat homogen, tetapi dapat memiliki nilai yang memenuhi SDG Peace, Justice, and Strong Institution. Sekian dari pembahasan kami hari ini, dan Terima kasih.